masih mengenai data visualization. Data visualization itu sebenarnya adalah penjabaran atas mengenai data. Jadi data-data yang berupa baris-baris seperti di Excel ya teman-teman, kalau misalnya familiar pakai Excel gitu, itu datanya kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita coba untuk mengolah data-data tersebut menjadi lebih mudah terlihat grafiknya gitu. Jadi lebih terlihat grafiknya. Next. Ini referensinya kita menggunakan buku dari Kneflik, itu Storytelling with Data, yang penerbitnya dari John Wiley. Ini dia ngebahas soal sampling data visualization. Next. Sebelumnya kayaknya kita harus ngejelasin dulu apa itu data gitu. Data itu apa sih? Data itu makanan apa gitu. Data itu nasi kuning ya? Tentu bukan. Jadi data itu sekumpulan informasi yang pastinya sudah kita kumpulkan dan itu sudah tersimpan dengan baik begitu. Ini jadi data itu sekumpulan data. Jadi yang data tersebut terkumpulan dari beberapa aktivitas yang tersimpan di penampungnya ya. Biasanya penampungnya itu berupa tabel seperti itu. Next. Nah ini jadi data untuk pekerjaannya itu data itu dibagi-bagi beberapa role, ada data analis dan data scientist. Itu tugasnya itu yang pertama itu dia membersihkan dan mengorganize data-data yang masih raw, lalu menggunakan pendekatan statistik untuk memberikan penggambaran data yang ada begitu. Lalu selanjutnya itu data analis juga menganalisa untuk ketertarikan jadi maaf ya, saya ulang lagi ya. Ini pertama itu data analis itu dia berfungsi untuk membersihkan data dan mengorganisir data-data yang sudah ada, sampel-sampel datanya. Lalu selanjutnya itu data analis juga dia mendeskripsikan secara statistik ya, minimal sih dengan penggambaran yang secara garis besar begitu untuk datanya. Jadi maksudnya adalah di sini dia melakukan data visualization juga. Lalu selanjutnya dia menganalisa ketertarikan terkait data yang sudah ada di situ. Jadi dia dari visualisasi data itu kita lakukan penganalisa untuk membaca ketertarikan. Lalu selanjutnya pastinya data visualization dan membuat dashboard. Lalu yang terakhir dia mempresentasikan secara menjembatani untuk teknis dengan penggambaran ke business owner gitu. Jadi business owner bisa kita ceritakan. Jadi bisa kita ceritakan business owner itu apa yang sebenarnya terjadi dengan pendekatan-pendekatan data yang sudah kita analisa begitu. Lalu selanjutnya data scientist itu kita lebih ke ini sih mengevaluasi tapi dengan pendekatan statistik gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lebih minat di statistik atau memang background-nya statistik ini bisa banget untuk ke arah data scientist begitu karena ada banyak statistika model gitu. Pada dasarnya teknis itu bisa dipelajari ya, dan itu Kru Academy ada beberapa course yang bisa teman-teman bisa ikut.
untuk mempelajari dari segi teknisnya begitu. Jadi mungkin teman-teman yang punya background di statistik atau mungkin background teknik industri gitu yang non IT gitu ya, itu bisa banget sih bisa ngikutin. Atau mungkin background-background yang lainnya gitu, itu bisa banget. Lalu selanjutnya data scientist juga bisa menggunakan machine learning untuk membuat prediktif yang lebih baik dengan menggunakan algoritma yang ada gitu. Lalu nextnya dia bisa ngetes juga. Jadi maksud ngetes di sini adalah menggunakan machine learning uh, kayak semacam algo yang sudah digunakan sudah benar atau belum gitu, sudah sesuai atau belum, prediksinya sudah benar atau belum gitu untuk mendekati kenyataan gitu. Lalu nextnya dia membuat tetap juga dia bertugas untuk membuat data visualisasi juga. Lalu selanjutnya ini ada data engineer. Dia lebih ke engine, lebih ke mesin ya, mesin data yang akan digunakan menganalisa begitu, API, lalu juga dia mengintegrasikan dataset dengan data pipelines. Maksudnya data pipelines itu data ini sih dengan environment datanya sih. Lalu selanjutnya dia melakukan transformasi juga. Lalu selanjutnya dia melakukan monitoring dan testing untuk mengoptimasi performa data tersebut. Selanjutnya ini ada 4 kunci untuk untuk melakukan data analytics. Yang pertama apa yang terjadi gitu. Jadi di sini dia bisa mendeskripsikan apa yang terjadi dengan mendata analytics dengan modal data dan raw data yang sudah punya. Lalu dia bisa memprediksikan juga apa yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan algoritma gitu yang udah ada, dan dia bisa menguji algoritma tersebut atau dengan testing data. Nanti teman-teman juga bisa, nanti bakal ada ini sih untuk live code-nya ya. Jadi mungkin teman-teman minimal ada bayangan ya kira-kira prediktif itu apa, data testing itu apa gitu, seperti itu. Lalu perspektif analytics dari data yang ada dan testing yang ada, jadi kita bisa mendeskripsikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada diagnostic analytics, itu bisa kita tahu penyebabnya apa yang akan terjadi begitu untuk case yang akan mendatang. Di selanjutnya ini ada 6-step data analysis life cycle. Jadi di sini lebih ke ini aja sih, proses analisa. Yang pertama itu dia sebenarnya ini muter terus gitu. Jadi nggak ada akhirnya gitu. Yang penting apa ya? Yang penting terpenuhi aja gitu. Yang pertama ada pertanyaan dulu gitu kan. Kira-kira apa sih yang mau kita ukur gitu? Apa sih yang mau kita teliti gitu? Misalnya kita ambil contoh meneliti tentang kepuasan pelanggan gitu misalnya. Kita pengen tahu, misalnya kita menjual produk misalnya nasi uduk gitu. Nah, kita pengen tahu nasi uduk ini kira-kira seberapa laku sih gitu, seberapa apa ya, maksudnya peminatnya itu seberapa gitu kan. Nah, itu datanya kita dapat nih, get data dari transaksi-transaksi antara yang customer datang sama ibu-ibu nasi uduk itu melayani gitu kan. Ibu-ibu nasi uduk itu input data tiap customer itu datang gitu. Dan input, akhirnya data sudah tersimpan di situ. Lalu selanjutnya data yang tersimpan itu ada beberapa row, lalu bisa kita lakukan investigasi berdasarkan data-data penemuan data tersebut. Investigasinya itu lebih ke arah sederhana sih, maksudnya kita memfilter datanya dulu. Kira-kira dengan bisnis yang kita sampaikan tadi, yang kita harapkan tadi dengan data yang sudah ada itu, kira-kira kita ngambil field mana nih gitu yang mau kita ambil gitu untuk penelitian berikutnya. Lalu prepare data itu lebih ke data cleansing, data transform. Jadi data tersebut siap untuk kita lakukan menganalisa data begitu. Lalu selanjutnya menganalisa data itu pastinya kita menggunakan modeling, atau kita juga bisa melakukan
matriks-matriks atau penilaian-penilaian yang akan kita gunakan dan atau kita bisa dapatkan value-nya gitu. Jadi kita bisa tahu ini model ini apa sudah mendekat yang model yang paling terbaik yang mana gitu, lebih ke arah situ. Lalu yang terakhir mempresentasikan kepada business owner gitu. Jadi business owner kan nasi uduk, kita jelasin dari hasil analisa ini nasi uduk ini seperti apa gitu, kita jelasin ke ownernya gitu nasi uduk gitu. Lalu biasanya muter lagi si nasi uduknya ini mau apa mau mengecek apa lagi, mau menganalisa apa lagi, nanti balik lagi ke ask question. Seperti itu sih. Next. Ini nextnya ada data visualization. Ini get insight from visual. Jadi kita mendapatkan insight-insight itu dari visual. Lalu selanjutnya ada data analisis, data plus data profiling. Jadi kita melakukan data profiling, data yang ada, dan kita melakukan aktivitas data profiling. Itu kita sudah melakukan tahapan data analisis gitu. Lalu selanjutnya ada study case data analisis. Data analisis tadi kita tambahkan case. Jadi data tersebut bisa berdampingan dengan case yang ada gitu. Jadinya itu jadi akhirnya itu jadi jatuhnya jadi study case gitu. Jadi kita menganalisa data tapi ada tujuannya begitu. Lalu selanjutnya itu data journalism. Itu data profiling, case, sama storytelling. Jadi hasil data dengan case itu kita membuat satu paragraf. Dan paragraf itu kita share. Jadinya paragraf itu bisa memuat informasi yang bisa diterima orang. Jadi lebih matang sih sebenarnya. Itu namanya data journalism. Lalu next yang terakhir dengan data journalism. Dengan data journalism, lalu ditambah dengan sisi komersial, apa yang kita jual di situ, itu bisa namanya, jadi jatuhnya business insight. Jadi kita bisa tahu sekiranya pendekatan bisnisnya itu seperti apa gitu. Jadi lebih komersil untuk kebutuhan komersil seperti itu. Jadi kita bisa tahu hulu dan hilir untuk arus bisnis itu seperti apa gitu. Jadi akhirnya lebih bisa untuk monetize, untuk bisa kita duitin lah gitu kasarannya. Next, data visualization ini bisa kita gunakan untuk 3 hal. Bank, perbankan ya, entah mungkin bank simpan pinjam atau mungkin bank yang bank konvensional untuk menyimpan uang gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada pabrik ya, jadi manufacture, jadi pabrik. Jadi untuk meningkatkan produksi atau minimal dia bisa tahu mengenai kepuasan pelanggan itu dari penjualan produk-produk yang diproduksi gitu. Dia bisa tahu juga sih. Lalu selanjutnya toko yang tadi seperti di contoh sebelumnya itu ada nasi uduk case-nya. Kita bisa tahu nasi uduk itu lakunya seperti apa, lalu nasi uduk itu apa sudah mencapai kepuasan pelanggannya atau belum gitu. Nah, itu data visualization itu sangat penting banget untuk toko-toko. Data visualization ini ada line charts atau diagram garis, kolom, lalu ada bar charts. Jadi kolom tapi dibalik gitu, jadi bar charts. Ujung-ujungnya sama-sama X dan Y juga sih. Lalu ada pie charts, lalu juga ada scatter plot. Jadi scatter plot ini biasanya untuk mengetahui titik-titik yang terkuat datanya itu apa gitu. Seperti itu. Yang titik-titik terkuat itu kita bisa tahu di untuk area sih, area X dan Y mana yang lebih kuat gitu, yang lebih biasanya itu untuk mengukur dependensi data sih, mana yang paling dependen, mana yang enggak gitu. Mungkin nanti kita bisa tampilin di live code-nya. Next.
communicate visualisasi with data. Jadi bagaimana cara untuk menceritakan data gitu. Nah, ini ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama memahami konteksnya gitu. Jadi sebenarnya kita mau scope penelitian untuk datanya itu apa gitu. Apakah ketertarikan customer dengan produk kita gitu, atau mungkin ada apa lagi ya? Misalnya ada penjualan, tren masyarakat gitu. Konteksnya apa, skupnya apa, kita harus tahu dulu sebelum kita mengambil data dan melakukan action-action yang lebih lanjut gitu. Lalu selanjutnya ini kita bisa pilih visualisasi apa yang mau kita gunakan gitu. Jadi misalnya mau yang tadi ada scatter plot, ada bar plot, nah itu kita mau pilih yang mana gitu. Lalu selanjutnya eliminate clutter. Clutter ini maksudnya noise ya. Jadi kita mengeliminate noise yang out of scope gitu. Jadi biar lebih fokus lagi yang mau kita tampilin. Lalu ya selanjutnya fokus perhatian, maksudnya kita mau meneliti apa sih gitu. Sama tapi ini lebih menekankan untuk tidak apa ya, tidak nyasar gitu. Kita mau meneliti apa gitu. Lalu berpikir sebagai desainer, lalu ya itu kita menceritakan sebuah cerita dari data yang kita lakukan gitu, kayak gitu. Nah ini kurang lebih sampelnya kayak gini, sampel untuk data visualization. Misalnya apa? Misalnya di situ ada visualisasi datanya gitu. Misalnya kita mau menampilin apa gitu, Valentine Day, Spring Break, April Fool Day. Jadi kita bisa apa namanya sampelnya mau kita tampilkan grafiknya seperti apa. Lalu selanjutnya ini ada ini untuk yang grafik garis, kurang lebih contohnya seperti ini. Biasanya grafik garis tuh bisa banget untuk kita gunakan untuk forecasting ya. Jadi bisa lebih tahu nanti di masa mendatang itu income-nya dia berapa gitu, kayak gitu. Referensinya ada di storytellingwithdata.com, itu teman-teman bisa buka. Nah ini sesi selanjutnya itu ada do it yourself data visualization. Kita mulai untuk melakukan visualisasi data. Data visualization itu kita pasti yang pertama kita butuh datanya, terus yang kedua kita profiling data, kita tahu isian datanya itu apa aja gitu. Biar kita bisa tahu dan bisa mengukur kapasitas datanya itu apa yang akan terjadi. Lalu selanjutnya itu ada case, di situ kita bisa tahu, bisa apa ya, bisa lebih, kita udah tahu kapasitasnya, lalu kita bisa lakukan menganalisa. Jadi data yang sudah kita tahu kapasitasnya bisa dimasukkan ke case yang ada gitu. Jadi bisa lebih tepat lagi, lalu hasil penelitiannya itu bisa kita lakukan storytelling. Di sini untuk mempersiapkannya kita butuhnya itu untuk gampang, kan Python itu installnya agak butuh waktu lebih panjang dan agak sulit ya. Jadi kita bisa untuk mau offline gitu. Sebenarnya bisa pakai Google Colab. Nanti mungkin kita prakteknya pakai Google Colab. Tapi di sini kita saya akan menjelaskan untuk yang pakai yang Python itu bisa diinstal tanpa menginstal satu-satu, itu pakai Anaconda gitu, nama environment-nya Anaconda. Lalu Medium ini kita bisa share apa yang kita teliti menggunakan Medium. Medium itu kayak semacam blogspot ya. Jadi teman-teman lebih punya blog pribadi dan menceritakan apa yang teman-teman teliti gitu, lebih bisa publish ke masyarakat gitu. Dan ini penting banget sih untuk untuk menampilkan portfolio teman-teman gitu. Jadi teman-teman pernah bikin case apa, nanti kalau misalnya mau pindah pekerjaan, mau menawarkan jasa
kan dalam tanda kutip kita nih sebagai jasa ya, kita akan membantu orang lain dan kita bisa menawarkan apa yang kita bisa dan kita menunjukkan apa yang, kita udah kerjakan sebelumnya, itu bisa ditunjukkan melalui medium. Dan bisa bisa kita share di LinkedIn juga sih, apa yang kita sudah, kita teliti sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan data understanding, nanti kita mengambil dataset CSV-nya, lalu selanjutnya ada di sini kan kita case-nya student activity kan, jadi aktivitas pelajar itu apa aja sih gitu, tidur jam berapa, terus ngapain aja gitu, kayak gitu sih. Terus apa, dataset yang kita kumpulkan ini dari survei pelajar ya. Jadi pelajar ini kita apa ya namanya ya, pelajar ini suruh diminta untuk mengisi form dan formnya ini kita compile lagi untuk dibikin dibikin untuk dataset gitu, dan itu bisa kita lakukan analisa lebih dalam dari situ. Ini slice your data, jadi data sudah kita dapatkan, sekarang datanya ini bisa kita slice ya, maksudnya bisa kita olah gitu, bisa kita potong-potong itu menggunakan Python. Terus data processing, pre-processing, form data. Nanti kita mungkin transform datanya langsung di Python ya, jadi teman-teman bisa paham gitu transform data di Python seperti apa gitu. Misalnya ada keterbatasan, sebenarnya untuk idealnya itu sebenarnya data processing itu dilakukan menggunakan MySQL. Itu mungkin teman-teman yang join di bootcamp kita nanti yang tanggal 31 Juli itu ngebahas soal MySQL yang benar-benar MySQL, lalu ada data visualization. Nah, di situ di MySQL harapannya teman-teman yang join bisa paham gitu cara transform datanya untuk persiapan data visualization itu apa gitu. Jadi benar-benar disiapin di MySQL, lalu akhirnya data yang sudah disiapkan itu bisa kita tampilkan visualisasinya gitu. Jadi memperkecil untuk apa ya, memperkecil untuk effort kita untuk melakukan transform di Python gitu. Tapi ini nggak apa, nanti di webinar ini saya akan menjelaskan untuk yang transform data menggunakan Python gitu. Tapi sebenarnya Python sendiri ada keterbatasan sih untuk transform datanya gitu. Makanya lebih disarankan sebenarnya data preparation itu data preprocessing itu dilakukan di MySQL gitu. Next. Ini case-nya student sleep habit, jadi kayak ada kebiasaan tidur pelajar. Terus jam berapa aja pelajar itu jam tidurnya jam berapa, lalu kualitas tidurnya itu seperti apa. Kualitas tidurnya ini sebenarnya kita dapat datanya lebih ke subjektif ya, jadi kayak apa yang pelajar itu rasakan ya udah dia bisa nilai sendiri gitu. Oh, saya nilai tidur saya sekian, tidur saya nilainya 5 gitu. 1 paling buruk, 5 paling bagus gitu. Terus kenapa pelajar bisa tidur lambat gitu. Jadi dari keterlambatan dia tidur tuh nanti ada alasannya sih ya, kenapa dia lambat tidur gitu. Entah mungkin buka sosmed, mungkin dia belajar, atau mungkin dia bergadang ngerjain tugas gitu ya, dan lain sebagainya. Report your insight, jadi hasil dari apa yang kita teliti itu bisa kita laporkan di Medium dan kita share di LinkedIn gitu. Jadi bisa jadi portfolio teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ini ya, prakteknya untuk data visualization. Saya siapkan dulu ya.
Nih, teman-teman udah kelihatan semua ya, apa yang saya share ya di sini. Sudah, Mas. Halo teman-teman, ini eh, yang saya share udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Mas Ali. Sudah. Sudah kelihatan, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Oh, siap. Makasih. Saya share ininya ya, linknya ya. Mungkin teman-teman bisa coba ngikutin gitu. Mana tadi? Oke, itu ada di chatnya itu eh, Duh, maaf ya putus-putus. Saya coba share lagi. Udah ini ya, ini untuk yang code-nya.
Pertama di sini untuk code-nya itu sudah kita panggil juga sih untuk yang Google Colab, untuk yang library-nya. Lalu selanjutnya itu di sini ada upload file upload. Maksudnya file upload di sini adalah kita upload untuk apa yang mau kita apa yang mau kita lakukan gitu. Seperti itu. Maksudnya datanya gitu, datasetnya kita upload, bisa upload di sini. Datasetnya biasanya menggunakan tipe data CSV. Lalu selanjutnya ini ada untuk mengambil library yang lain, kita ngambil NumPy, Pandas, Seaborn untuk data visualization, Plot untuk data visualization. Ini Pandas kita panggil lagi untuk data frame dan concat ya. Terus ini datanya kita panggil, sudah kita panggil dan sudah didapatkan data head. Jadi kita bisa tahu nih data yang mau kita tampilin itu apa aja gitu. Ada gender, yang sampelnya itu cewek apa cowok. Lalu di sini kita tahu sleeping time weekdays itu jam tidurnya itu jam berapa gitu, jam 11 sampai jam 12, range waktunya antara itu, atau jam 9 sampai dengan jam 11 range waktunya. Lalu sleeping duration weekdays, di sini ketika dia hari biasa itu dia tidurnya berapa lama, lalu ketika dia weekend tuh tidurnya berapa lama gitu kan. Kita harus ngukur juga dong mahasiswa ini tidurnya apakah di weekend dia melakukan balas dendam tidur gitu, kita kan nggak tahu juga, makanya kita tampilkan juga di sini, kita compare lah gitu. Lalu T-nya ada jam tidur, T-nya ada rate tidurnya lah, penilaian untuk si siswa itu menilai dirinya sendiri, tidurnya itu nilainya udah berapa gitu. 5 paling bagus, 1 paling jelek. Kayak gitu. Ini yang weekend, untuk yang weekend, di sini udah kelihatan dari kasarannya, dia weekdays, dia tidur bagus, tapi weekend tidurnya jelek gitu. Atau sebaliknya, dia weekdays tidurnya jelek, tapi pas weekend tidurnya bagus gitu. Ini menarik banget, ada anomali nih. Kita secara sekilas membaca anomali, ini menarik banget. Lalu penyebab dia tidurnya kenapa gitu? Misalkan dia karena belajar, tugas lah ya, mengerjakan tugas atau belajar gitu, atau baca sosmed gitu, mungkin stalking pacarnya gitu, nggak tahu juga. Lalu dia mungkin nonton Netflix, nonton apalah gitu. Terus sosial media ya, belajar. Lalu di sini ada waktu tidurnya itu berapa lama, apakah, jadi di sini ada kayak semacam penilaian juga sih, apakah waktu tidur itu yang lama itu berhubungan dengan tingkat konsentrasi gitu, iya atau tidak gitu, kayak gitu. Lalu yang berikutnya early class related, apakah jam kelas yang terlalu pagi itu mengganggu waktu tidurnya gitu. Mungkin dia tidurnya terlalu larut, tapi jam kelasnya tuh pagi banget gitu. Jadi mungkin tidurnya jam 1 pagi, terus paginya ada kelas pagi jam 7 pagi gitu. Sedangkan untuk ke kampusnya tuh butuh waktu 2 jam gitu misalnya. Wah itu makanya di sini ditulis juga apakah ada hubungannya atau tidak gitu. Lalu di sini unfulfilled sleeping duration impact. Jadi unfulfilled-nya tuh misalnya dia itu waktu tidurnya itu sebenarnya ada hubungannya itu karena apa gitu. Mungkin dia karena dia durasi tidurnya terganggu karena apa, dia terbangun di waktu tidur, atau mungkin dia ngantuk banget jadi akhirnya dia tidurnya lebih panjang, sakit kepala gitu, atau tidak konsentrasi gitu. Seperti itu. Dan ini bentuk datasetnya sih yang sudah, yang contoh tampilan datasetnya gitu yang akan kita proses datanya gitu.
Selanjutnya kita coba cek ya untuk yang apa, kira-kira jumlah cewek dan cowok tuh di data ini tuh ada berapa gitu. Jadi pertama-tama kita bisa print dulu. Print ini tugasnya untuk kita tampilkan apa yang ada di proses group by. Lalu di sini kita panggil lagi. Ini gendernya kita lihat awal ya. Di sini saya tadi coba untuk yang group by berdasarkan gender, cuma di Google Colab kayaknya dia untuk Python-nya tidak begitu komplit ya. Jadi kayaknya ada cara pendekatan lain gitu untuk kita pecah berdasarkan group by gitu. Jadi pertama kita showing dulu datanya dulu deh, palingan. Di sini ada kelihatan jumlah datanya ada sekitar 720 data, seperti itu. Jadi kayaknya ada semacam keterbatasan di Google Colab. Jadi kayaknya kita akan lakukan langsung untuk apa ya, kayak langsung kita bagikan aja gitu seperti apa datanya.
Di sini coba saya grouping menggunakan visual karena tadi saya coba untuk grouping dari segi angkanya juga masih atau ini saya melihat ada perbedaan di sini ya. Saya biasanya menggunakan Python, ini menggunakan Colab. Kayaknya untuk Colab masih caranya bukan seperti itu. Nanti saya akan explore lagi caranya untuk dari segi angka. Maka dari itu untuk sekarang saya langsung tampilkan dari bentuk grafik aja untuk data yang akan kita tampilkan. Di sini terlihat ya untuk yang perempuan itu di sini sampelnya lebih banyak dibandingkan laki-laki begitu. Jadi di sini apa ya jadi bakal sampelnya lebih banyak yang perempuan begitu dibanding laki-laki. Nah, sekarang kita coba untuk melihat dari oh ya, ini belum saya berikan label ya. Kurang lebih ini masih belum ada labelnya. Coba kita tambahin labelnya. Oh, ini cara manggil legend juga beda sih. Hapus aja kalau gitu. Nah, ini ditambahkan label ya. Di kiri ini number of student, jumlah mahasiswanya ada berapa. Terus di bawah gender yang ditampilkan tuh ada cowok dan cewek. Terus di sini judulnya sampel contoh sampel yang digunakan yang akan digunakan berdasarkan gender gitu. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu teman-teman untuk membuat grafiknya untuk yang gender. Sekarang kita coba untuk menganalisa dari segi misalnya apa ya berdasarkan penyebab dia untuk telat bangun tuh kenapa gitu, kita pengen tahu. Ini Alter.figure nih kita panggil untuk penampung figurnya mau sebesar apa ukurannya. Lalu di sini juga penyebab, jadi di penampungnya itu kita sertakan juga untuk data dari sumbu X-nya itu didapatkan dari penyebab telat tidurnya gitu. Lalu kita buat untuk
sertakan si labelnya. Oh, nanti aja. Kita langsung tampilkan plt.show buat nampilin. Karena ini kan grafik ini kan plot ya, pada dasarnya dia itu plot. Jadi plot yang kita inisiasikan tuh langsung bisa langsung ditampilkan. Nah, ini didapatkan penyebab siswa itu telat tidur itu yang pertama sosmed, mungkin dia kebanyakan stalking ya, jadinya dia telat tidur gitu ya. Lalu selanjutnya dia belajar, mungkin tugasnya banyak kali ya, sabrek-abrek. Terus selanjutnya dia yang ketiga itu dia nonton pokoknya nonton Netflix atau nonton mungkin yang film gratisan gitu ya. Ya pokoknya nonton lah. Lalu yang bikin kaget ini yang keempatnya overthinking gitu. Jadi dia kebanyakan mikir, dia nggak belajar, nggak sosmed, tapi dia kebanyakan mikir, dan itu yang bikin dia tidurnya telat gitu. Itu yang ya itulah yang sebenarnya di luar dugaan, overthinking bisa masuk top 5 begitu ya. Malah game sama nongkrong itu yang kecil gitu. Kayaknya kayaknya mungkin nanti akan ada, mungkin kayak menarik sih untuk dibikin semacam kayak penelitian berikutnya gitu ya. Kenapa game sama nongkrong itu bukan prioritas anak muda lagi gitu, malah sekarang overthinking nih jadi yang malah overthinking bisa mengalahkan ketertarikan mahasiswa terhadap game dan nongkrong gitu. Ini kayaknya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lebih seru sih. Seperti itu. Lalu selanjutnya apa lagi ya, mau dilihat dari apa lagi nih misalnya dari sleeping rate-nya aja kali ya, sleeping rate. Jadi rate tidur dari masing-masing mahasiswa nih seperti apa gitu. Nah, ini yang kualitas tidur ketika weekdays. Jadi mahasiswa ini kita dapatkan data-data berapa sih mahasiswa yang tidur ketika weekdays itu kualitas tidurnya tuh nilainya berapa gitu, ada menilai dirinya berapa untuk kualitas tidurnya. Ternyata di sini ada nomor 3 itu dengan yang rate nomor 3 itu paling tinggi ya. Jadi kayak dia kualitas tidurnya bagus enggak, jelek enggak gitu. Jadi biasa-biasa aja gitu. Terus selanjutnya yang malah ada yang rate 4 yang cukup bagus malah. Selanjutnya cukup buruk untuk kualitas tidurnya. Jadi di sini cenderung kualitas tidurnya bagus ya. Berarti di sini. Selanjutnya kita coba yang weekend. Mungkin dia weekend ada balas dendam tidur kali. Kita coba di sini. Weekend. Wah, bener nih. Di sini di weekend itu nggak ada rate 1, jadi buruk itu nggak ada. Jadi yang paling tinggi itu justru cukup bagus kualitas tidurnya. Kayaknya ini balas dendam nih. Bahkan cukup bagus. Bahkan yang sedang sama bagus banget itu nilainya setara gitu. Di apa namanya? Jadi weekend ini kualitas tidur mereka itu bagus-bagus. Jadi kesimpulannya benar sih kayaknya mahasiswa itu karena
weekdays-nya dikejar target mungkin perkuliahannya gitu ya. Jadi akhirnya weekend dia banyakkan tidur di kamar. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek sekualitas apa sih kira-kira ini kualitasnya kan sudah didapatkan nilainya gitu. Sekarang kita cek dari segi durasi waktu tidurnya ya. Durasi waktu tidur untuk weekdays dulu. Dia untuk mencapai kualitas tidur itu apa ya? Kebanyakan tuh tidurnya dari berapa sampai berapa jam sih. Nah, ini kita dapatkan mahasiswa itu paling banyak itu durasi tidur itu 4 sampai dengan 6 jam gitu. Jadi untuk 6 jam aja cukup untuk mencapai kualitas tidur yang nilainya 3 gitu. Untuk mengejar, jadi kebanyakan itu tuh mahasiswa itu untuk mencapai nilai tidurnya 3 itu tidur selama 4 sampai 6 jam aja cukup begitu. Kayak gitu. Rata-rata seperti itulah gitu. Bahkan yang tidur lebih dari 7 jam tuh tidak juga gitu, tidak apa ya, maksudnya tidak menjamin gitu. Jadi durasinya makin lama itu tidak menjamin juga gitu. Ini weekdays ya. Untuk mencapai nilai 3, 4 sampai 6 jam aja cukup gitu. Dari hasil visualisasi ini di weekdays, kita coba di weekend. Nah, di weekend ini untuk mencapai nilai 4 dan 5 itu dia tidurnya 4 sampai 6 jam bahkan lebih dari 7 jam. Wah, ini ternyata untuk mencapai kualitas tidur yang lebih baik itu durasi itu perlu karena dilihat dari tidur dia pas weekend kayak gitu. Berarti dari secara intuisi dulu deh, nggak usah terlalu dari ke data gitu, dari intuisi gitu ya, dari grafik yang sudah kita tampilkan ini, berarti untuk mencapai efektif untuk mencapai efektif dulu deh untuk kegiatan sehari-hari nampaknya tidur sampai 4 sampai 6 jam itu cukup, walaupun sebenarnya kualitas tidurnya itu kurang gitu, bukan kurang, cukup lah. Jadi intinya untuk mengejar produktivitas kita perlu untuk tidur cukup aja gitu sebenarnya untuk mengejar produktivitas. Tetapi emang benar-benar untuk pemulihan fisik itu memang durasi tidur itu perlu gitu. Kalau dari hasil data ini pemulihan fisik misalnya dia secara weekdays dia berkejar-kejaran dengan durasi begitu, dengan perkuliahan misalnya atau dengan aktivitas sehari-hari atau minimal misalnya kalau yang kita yang udah kerja gitu, kerjanya cuma di kantor 8 jam, 1 jam istirahat, tapi di jalannya total 4 jam gitu misalnya. Itu kayaknya butuh pemulihan fisik banget di weekend itu. Jadi akhirnya dia mendapatkan kualitas tidur yang bagus begitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengejar produktivitas 4 sampai 6 jam cukup. Lalu untuk pemulihan itu dibutuhkan 7 jam lah ya, 7 jam atau 4 sampai dengan 6 jam begitu. Kita hasil dari analisa berdasarkan visualisasi ini gitu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin apa ya? Ini kan untuk data visualisasi gitu. Sebenarnya untuk mencapai apa ya? Untuk mengetahui lah, maksudnya minimal untuk mengetahui lah tidur yang terbaik itu durasinya berapa lama, itu kita membutuhkan machine learning ya. Jadi untuk
di webinar berikutnya mungkin kita akan menggunakan data yang sama dengan case yang sama, tapi kita cek menggunakan machine learning. Jadi lebih akurat sih, lebih tahu lah ini kualitas tidur yang terbaik itu berapa gitu. Ini kita kan baru membaca dari segi visual aja ya kalau sekarang ya. Kalau mungkin menggunakan machine learning tuh dengan bantuan mesin, jadi kita bisa tahu mana tidur yang lebih baik. Bahkan secara memprediksi, bisa tahu prediksi kira-kira untuk mencapai kualitas tidur 4, saya misalkan mau butuh kualitas tidurnya 4 gitu. Kita harus tidur berapa lama sih? Nah, itu butuh machine learning sih untuk ngebacanya gitu. Paling itu akan kita lakukan di webinar berikutnya. Seperti itu. Mungkin nanti teman-teman yang mau join bootcamp kita, yang pertama nanti kita akan ngebahas data preparation, dan berikutnya kita melakukan visualisasi data ini gitu. Dan ada perkenalan untuk menggunakan machine learning gitu. Nanti bootcamp berikutnya mungkin kita lebih ngebahas data visualization dan machine learning gitu. Lebih ke machine learning-nya sih sebenarnya untuk bootcamp yang setelah yang akan kita lakukan Agustus nanti gitu. Jadi jadi kami akan menampilkan secara parsial itu, jadi secara yang level 1 dan level 2 gitu. Jadi apa ya, insya Allah teman-teman lebih paham ya, lebih punya insight lebih lah gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, oke. Ini ada beberapa pertanyaan sih di Oh, ini ada yang minta sampel datasetnya. Aduh, sorry. Ini saya share ya. Ini dari Pak Sigit juga ada nanya, pembuatan Python gimana tuh di Python-nya? Oh ya, ini untuk yang datasetnya udah saya share di chatnya ya, di kolom chat ya. Mungkin teman-teman bisa download gitu datasetnya, lalu bisa dipanggil menggunakan bisa dipanggil di Google Colabs-nya gitu. Untuk Pak Sigit ya, kalau pembuatan pie chart menggunakan Python, sebenarnya gini, untuk pie chart sebenarnya bisa banget sih untuk pakai Python gitu. Tapi cuma apa ya, sama-sama pakai itu juga sih, pakai Seaborn juga sih untuk library-nya gitu. Cuma gini, untuk di webinar kali ini saya masih belum bisa menunjukkan pie chart itu seperti apa gitu, karena Google Colab sendiri waktu saya pernah coba itu tadi ada beberapa yang item-itemnya sama Python yang beneran malah nggak sesuai gitu. Jadi kayaknya masih belum bisa untuk menampilkan untuk saat ini gitu, karena ya itu tadi ada beberapa sintak yang belum komplit di Google Colabs gitu. Jadi butuh saya terus lebih dalam lagi untuk menampilkan pie chart. Tapi yang jelas pastinya bisa. Seperti itu sih Pak Sigit. Untuk yang lain ada yang mau bertanya mungkin bisa di chat aja juga. Atau open mic juga boleh sih. Yang mau nanya langsung mungkin.
Buat ngingetin sekali lagi yang udah join, jangan lupa untuk ngisi absen ya. Nanti kita akan buat untuk sertifikatnya juga, sertifikat. Hmm, apa ini tidak ada yang mau bertanya? Oh, dari Mas Tommy nih. Apakah data berupa gambar atau video bisa dijadikan dataset gitu? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Sebenarnya gini Mas Tommy, sebenarnya bisa tapi nggak langsung dari data atau videonya yang kita tampilkan gitu. Jadi misal kita ambil contoh untuk melakukan analisa di sport science khususnya sepak bola gitu. Misalnya di sebuah pertandingan sepak bola kita bisa mengukur pemain mana yang bisa layak kita beli gitu. Mau kita rekrut siapa, atau mungkin kita bisa tahu pemain mana yang paling produktif di lapangan, pemain mana yang paling berpengaruh di lapangan, yang paling banyak melepas assist, atau kiper mana yang paling bisa melakukan banyak save. Tapi tetap kita melakukan konversi video atau tampilan tersebut ke bentuk data ya. Jadi kita convert gitu. Jadi kita input lah ke sebuah screen gitu kan. Atau sebuah Excel aja cukup gitu. Misalnya misalkan kiper ada berapa kali, misalkan ada pertandingan MU lawan Chelsea gitu. Misalkan De Gea melakukan save berapa gitu. Terus Kepa itu melakukan save berapa gitu. Kita input satu, lalu bisa kita input ke dataset begitu, dan kita bisa tahu gitu kiper mana yang paling dataset save paling bagus, atau bahkan jumlah passing per pemain itu bisa kita input juga ke berbentuk dataset juga begitu, dan akhirnya berujung kita bisa melakukan data preparation gitu. Sebenarnya ada bukan peraturan ya, ada semacam kayak ketentuan tidak tertulis lah untuk di bidang data ini gitu. Jadi sebenarnya untuk melakukan data, sebenarnya aktivitas untuk data analis itu 70% itu adalah melakukan data preparation gitu. Jadi itu tadi ada konversi dari apa yang kita lihat dengan apa yang kita tulis gitu. Lalu apa yang kita tulis kita convert menjadi jadi dataset gitu. Jadi dataset yang dibutuhkan gitu. Kita ada konversi. Nah, ada konversi itu. Konversi di data preparation itu yang benar-benar 70% dari aktivitas kita gitu. Untuk kayak visualisasi data tadi kan sebenarnya nggak butuh waktu lama, yang penting kita tahu konsep, kita bisa lakukan itu dengan cepat begitu, sebenarnya gitu. Makanya di bootcamp kita nanti lebih menitik beratkan di data preparation gitu. Itu soalnya itu core dari aktivitas data analis itu data preparation, entah menggunakan SQL, menggunakan Excel, atau sebenarnya bisa juga melakukan data preparation di Python, tapi itu ada keterbatasan sih. Kayak tadi aja kita mau coba grup aja, library yang di collapse aja tidak ada gitu, tidak menyediakan library itu gitu. Jadi data preparation tuh disarankan di luar dari Python sih. Kalau di Python kalau ada terdesak aja gitu. Kira-kira seperti itu sih Mas Tommy. Ya, terima kasih Mas Tommy. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilahkan.
Mungkin teman-teman yang ingin menyimpan source code yang hasil belajar kita bisa di-save juga. Mungkin bisa dicoba untuk dipakai collab lagi bisa, atau mungkin mau dipakai di offline ya palingan bisa install install Anaconda gitu untuk kita coba di offline gitu. Itu bisa juga. Ini ada pertanyaan dari Mas Himawan, ada sesi menjelaskan fungsi-fungsi library nggak, Mas Adi? Fungsi-fungsi library paling ini sih Mas Himawan, mungkin kita akan lakukan webinar lebih khusus lagi sih selanjutnya, mungkin terkait library gitu kan, library yang akan digunakan dan fungsionalitas library lebih kompleks lah gitu, karena pada dasarnya untuk data visualization ini kan kita hanya menggunakan library, jadi hanya pakai atau tidak pakai gitu. Ini dipakai, ini tidak gitu. Oh ini dipakai ya ini gitu. Oh yang itu tidak dipakai. Hanya skupnya hanya sampai situ. Mungkin nanti ini ide yang bagus banget sih. Mungkin next time kita akan mengadakan webinar untuk penjelasan library untuk lebih detail lagi gitu. Ini ide bagus sih. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Himawan. Terima kasih. Ya sama-sama Mas Himawan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ya,
Masih ada yang mau bertanya kah? Atau kita mau sedikit kasih bagi-bagi potongan harga ya untuk nanti ada bootcamp kita ke depannya. Di kita kan nanti rencananya sih bakal ada banyak bootcamp lagi. Nanti mungkin bisa dipakai di bootcamp kita yang selanjutnya untuk yang bisa dapat potongan harga. Ya mungkin dari Mas Adi mungkin mau ngasih pertanyaan buat yang mau dapetin potongan harga. Oke, oke, oke. Mungkin gini ya, nanti pertanyaannya sih lebih ke ini ya, apa, sebutkan gitu. Jadi lebih ke esai lah. Mungkin teman-teman yang mau ikut berpartisipasi bisa memenuhi kolom komentar. Mungkin nanti bisa ditentukan Mas Fendi apakah masih membuka atau menutup untuk menjawab di kolom komentar. Jadi intinya sekarang siap-siap dulu ke kolom komentar, siap-siap jawab pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya begini. Tadi kan kita sebutkan beberapa elemen-elemen visualisasi untuk melakukan data visualisasi lah gitu ya, untuk kita tampilkan gitu ya. Oh iya, ini pokoknya jawabnya yang paling lengkap itu yang paling benar ya, yang menang yang paling lengkap ya jawabnya ya. Jadi nggak ada cepet-cepetan sih. Tapi dibatasin waktunya, kira-kira cocoknya berapa menit ini Mas Wendy nih? Mungkin kita kasih 5 menit, gimana? Boleh 5 menit. Pokoknya pertanyaannya ini ya, sebutkan elemen-elemen data visualisasi yang bisa digunakan untuk data visualisasi gitu ya. Salah satunya kan ada bar ya, ada menggunakan grafik bar. Tadi Pak Sigit ngasih clue juga itu pie. Nah, sebutkan sebanyak-banyaknya ya. Yang paling lengkap itu yang menang gitu. Ya, dimulai dari sekarang. Oke, pokoknya tadi pertanyaannya sebutkan elemen-elemen data visualisasi yang biasanya digunakan untuk data visualisasi gitu. Contohnya tadi ada pie chart, ada bar chart, kira-kira seperti itu. Silakan dijawab di kolom komentar. Oh ya, kira-kira ada apa nih kalau yang menang nih Mas Wendy? Hadiahnya apa? Kita kasih potongan diskon sih kita kasih diskon untuk bootcamp kita selanjutnya di Grow Academy ini. Kita nanti akan banyak bootcamp, termasuk bootcamp yang sekarang lagi running ya.
mungkin teman-teman yang udah join bootcamp besok bisa menggunakan vouchernya untuk bootcamp selanjutnya. Tadi kan saya udah spill ya, untuk yang bootcamp selanjutnya tuh mungkin ada lanjutan data visualization dan untuk machine learning ya. Jadi kita lebih ke arah sana, lebih ke arah machine learning sih. Bootcamp kita saat ini kan lagi running dengan harga yang normal ya. Dan ya mungkin ada beberapa di sini yang udah join untuk harga pre-sale, nanti bisa dipakai untuk bootcamp yang selanjutnya aja. Karena ini kan nanti data analis series kita akan ada banyak lagi, nanti ada level berikutnya kita itu bakal yang ini ya Mas Adi ya, apa namanya, yang intermediate ya. Iya, betul. Kalau yang sekarang kita baru beginner, nanti ada Beginner ke intermediate, Mas. iya. Nanti intermediate ke advance. Ya, kita bootcamp series data analis itu nanti akan banyak banget ininya kelasnya dari Mas Adi. Itu pertanyaannya saya share di kolom chat ya. Ya, tinggal 2 menit lagi nih. Tidak ada yang mau menjawabkah? Ya, mungkin kita mau share juga untuk webinar, bootcamp kita. Wih, ada yang jawab nih. Oke, Mas Fadil. Mas Panil. Ada lagi. Mas Tommy. Tommy. Ya. 1 menit lagi ya, Mas Ben ya? Ya, oke, sebentar. 1 menit lagi kita. Ya, kita close ya. Terima kasih Mas Fadil dan Mas Tommy. Nanti mungkin ini aja ya Mas Fendi ya, di Japri aja nanti ya vouchernya ya. Iya. Lumayan. Makasih banyak Mas Fadil, Mas Tommy udah menjawab macam-macam chartnya. Mungkin untuk sesi terakhir kita bisa open cam dulu semuanya buat dokumentasi. Kebuka kamera gue. Halo semuanya. Yang lain, halo. Boleh open cam. Halo yang lainnya. Bisa di open kameranya.
Ini pada kemana ya? Halo? Belum ada yang lain nih. Izin, lagi nemenin anak mandi bola. Wah, siap. Kameranya ke arahin bola dong. Ayo semuanya. Iya, Mas Wendy, nanti kita kan mau foto nih. Nah, ini fotonya bisa ditampilin semua muka teman-temannya nggak? Biar nanti kan ini ada gue-nya loh gitu. Ini nanti ditampilin di IG-nya kita juga sih. Oh, siap lah. Oh, intinya ada gue-nya lah gitu. Iya. Ini yang lain boleh buka kamera juga nggak? Halo. Sepertinya yang lain sedang di luar atau gimana? Oke, semuanya ngeliat ke kamera, kita foto aja. Thank you untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya di webinar series kita. Ya, ya, ayo lihat kamera semuanya. Oke, thank you. Selamat siang semuanya. Selamat siang, makasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Mas. Makasih. Kasih. Makasih. Terima kasih. Sukses, Mas. Makasih.